Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Jiwa, dalam perjalanan panjang sejarah Islam, ada peristiwa-peristiwa besar yang tidak hanya membentuk arah umat pada masanya, tetapi terus hidup dalam pelajaran yang diwariskannya hingga hari ini. Salah satunya adalah peristiwa yang mengguncang Madinah, menguji hati para sahabat, serta memperlihatkan betapa pentingnya ketaatan, kesabaran dan kedewasaan iman. Perang Uhud bukan sekadar kisah pedang dan tombak. Ia adalah kisah tentang hati manusia, tentang keputusan yang dibangun dari iman, dan tentang pelajaran mahal yang menuntun umat menuju kematangan spiritual. Kisah ini adalah cermin bagi setiap kita, bahwa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan ujian, semuanya berada dalam kendali Allah yang Maha Kuasa. Hari inilah kita akan menyelami kisah tersebut dengan mendalam. Kita akan memahaminya bukan hanya sebagai sejarah, tetapi sebagai perjalanan ruhani yang penuh cahaya dan hikmah. Setahun sebelum Perang Uhud, kaum muslimin baru saja mengalami kemenangan besar dalam Perang Badar. Sebuah kemenangan yang tidak hanya mengguncang kota Mekah, tetapi juga mengubah peta kekuatan di seluruh Jazirah Arab. Kaum Quraisy, yang selama ini merasa sebagai suku paling terhormat, tiba-tiba dipermalukan. Banyak pembesar mereka tewas, termasuk pemimpin-pemimpin penting. Kemenangan Badar membuat kaum muslimin mulai dipandang oleh suku-suku lainnya sebagai kekuatan baru. Bagi Quraisy, ini adalah luka yang belum sembuh. Luka yang bukan hanya menyentuh fisik, tetapi kehormatan, harga diri dan kebanggaan suku mereka. Di antara mereka yang paling terluka hatinya adalah Hindun binti Utbah. Ia kehilangan ayahnya, pamannya, dan saudaranya pada Perang Badar. Rasa dendam itu terus membara dan keinginannya untuk menghancurkan Islam semakin kuat. Abu Sufyan, pemimpin Quraisy saat itu, juga merasa perlu memulihkan kehormatan Mekah. Ia mulai mempersiapkan pasukan yang jauh lebih besar dan lebih lengkap dibanding Perang Badar. Kaum Quraisy menghimpun sekitar 3.000 prajurit, angka yang sangat besar pada masa itu. Mereka juga membawa 200 pasukan berkuda yang merupakan kekuatan inti dalam peperangan zaman itu. Selain itu, mereka membawa puluhan wanita yang bertugas menyemangati pasukan dan membangkitkan rasa dendam terhadap kaum muslimin. Pasukan besar Quraisy itu bergerak menuju Madinah dengan strategi matang. Mereka ingin menyerang dari luar kota, bukan langsung menerobos masuk, agar kaum muslimin keluar dari benteng dan bertempur di lapangan terbuka. Di Madinah, berita kedatangan beliau segera mengadakan pasukan Quraisy sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musyawarah dengan para sahabat, di antara mereka muncul dua pendapat. Satu, tetap bertahan di dalam kota, menggunakan bangunan dan lorong-lorong Madinah sebagai perlindungan. Dua, keluar menghadang musuh di medan terbuka agar tidak terjadi pertempuran di dalam kota yang bisa membahayakan perempuan dan anak-anak. Para sahabat senior seperti Abdullah bin Ubay lebih memilih bertahan di dalam kota. Tetapi para sahabat muda, termasuk mereka yang tidak ikut Perang Badar, ingin mendapatkan kesempatan berjihad. Mereka meminta Rasulullah untuk keluar menghadang. Rasulullah SAW akhirnya menerima pendapat mayoritas, keluar menuju Gunung Uhud. Rasulullah SAW memimpin sekitar 1.000 pasukan. Namun dalam perjalanan ujian pertama datang. Abdullah bin Ubay, pemimpin kaum munafik, memilih mundur bersama 300 pengikutnya. Ia kecewa karena pendapatnya tidak dipakai. Kini pasukan muslim hanya tersisa 700 orang. Bukan hanya secara jumlah mereka kalah telak, tetapi juga secara perlengkapan. Banyak sahabat hanya memiliki satu pedang untuk dipakai bersama. Sebagian bahkan tidak memiliki baju zirah. Namun mereka maju dengan penuh keyakinan kepada Allah. Sesampainya di kaki Gunung Uhud, Rasulullah SAW menempatkan pasukannya dengan sangat cerdas. Beliau memilih sebuah celah di antara gunung dan bukit kecil bernama Jabal Rumad. Bukit itu adalah titik strategis karena dapat mencegah pasukan berkuda Quraisy melakukan serangan memutar dari arah belakang. Di bukit itulah Rasulullah SAW menempatkan 50 pemanah di bawah komando Abdullah bin Jubair. Beliau memberikan perintah yang sangat tegas. Jangan tinggalkan tempat kalian apapun yang terjadi. Jika kalian melihat kami menang, jangan tinggalkan tempat. Jika kalian melihat kami kalah, jangan tinggalkan tempat. Perintah itu jelas, kuat dan penuh makna. Namun sebagaimana yang akan kita lihat, sebagian dari mereka
tidak mampu mempertahankan disiplin ini. Pagi hari itu, pertempuran dimulai dengan duel 1 lawan 1. Setelah itu, kedua pasukan maju serentak. Kaum muslimin bertempur dengan penuh keberanian dan keimanan. Meletuslah pertempuran yang sengit. Sebagian kaum Quraisy terpukul mundur, sebagian lari terbirit-birit. Kaum muslimin berhasil mendesak musuh hingga mereka hampir meninggalkan medan perang. Sahabat-sahabat Nabi seperti Hamzah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Dujanah berada di garis depan menjadi benteng utama kaum muslimin. Perlahan namun pasti, kemenangan tampak nyata. Suara takbir bergema. Musuh mulai mundur. Kaum muslimin hampir meraih kemenangan total. Namun disinilah awal dari ujian besar itu. Ketika musuh mulai mundur, harta rampasan perang terlihat berserakan. Sebagian pemanah di Bukit Jabal Rumat melihat hal itu. Meskipun pemimpin mereka, Abdullah bin Jubair, berteriak memperingatkan, "Jangan turun." Rasulullah SAW memerintahkan kita tetap di sini. Namun sebagian besar dari mereka tetap turun. Bukit yang seharusnya menjadi benteng pertahanan kini kosong. Inilah celah yang ditunggu oleh seorang ahli strategi perang bernama Khalid bin Walid yang saat itu masih berada di pihak Quraisy. Tekan tombol subscribe dan ikuti kelanjutan kisah perang Uhud di episode berikutnya.